Penampakan rumah Muhammad Isnen, sopir truk yang akan beli semua mobil yang ditabrak. Sosok Muhammad Isnen 18 tahun atau MI menjadi sorotan setelah aksinya memicu kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di GT Halim Utama arah Jakarta, pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah truk kuning Nopol BG8420VB, mobil Honda Brio Nopol B2780TYB, mobil Expander S1505MR, mobil Hyundai putih Nopol B1061SPW, mobil box Nopol D8633YR, mobil pickup, dan juga Toyota Yaris Nopol B1103KRT. Kecelakaan ini dipicu oleh truk ugal-ugalan hingga menyerempet beberapa mobil dan terguling. Setelah diamankan polisi, MI sesumbar akan membeli seluruh mobil yang mengalami kecelakaan yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. "Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu," kata Muhammad Isnen. Banyak orang meledek Isnen bukanlah orang sembarang dan netizen bercanda bahwa sebenarnya Isnen adalah anak sultan karena mau membeli semua mobil yang ia tabrak. Namun faktanya terungkap, Isnen bukanlah dari kalangan berada. Terlihat dari akun TikTok miliknya, ia tinggal di rumah papan. Terlihat background video sebuah ruangan dengan dinding papan, jauh dari bayangan seorang rumah orang kaya. Namun ada juga warganet yang ikut menyeret nama Helena Lim, dan mengatakan jika Muhammad Isnen merupakan keponakan dari Helena Lim. Sebelumnya, kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan MI melaju dari arah Jatiwaringin menuju gerbang tol. Truk yang mengangkut sofa itu ternyata kelebihan muatan. Truk tak bisa dikendalikan hingga menabrak Brio dan Expander hitam, 300 meter sebelum gerbang. Truk lalu ngebut dan menabrak kendaraan lain yang sedang mengantri di Gardu 3 lalu menabrak Isuzu pickup. Akibatnya Isuzu pickup itu terpental ke Gardu 5. Truk masih menabrak mobil Hyundai putih dan menabrak mobil box putih sampai akhirnya terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 4 orang mengalami luka-luka. Sopir truk MI juga sempat menjalani tes urin, hasilnya negatif mengonsumsi narkoba dan Mi juga tak memiliki SIM. Muhammad Isnen telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Namun ia sesumbar akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Seorang korban kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim, Pradan mengaku belum mendapat ganti rugi apapun dari Muhammad Isnen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.